Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi saat Yesus disalibkan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Peristiwa luar biasa yang pertama adalah penjahat yang bertobat. Pada hari di mana Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Alkitab menceritakan bahwa salah satu penjahat mengolok-olok Yesus, sedangkan yang satu lagi bertobat dan meletakkan harapannya pada Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Peristiwa luar biasa yang kedua, terjadi kegelapan total. Pada saat Yesus disalib saat itu, ada sebuah peristiwa ajaib yang terjadi, yakni tiba-tiba langit menjadi sangat gelap. Bahkan tidak nampak matahari sama sekali. Hal tersebut telah diperjelas dalam surat Lukas yang berbunyi, "Hari itu sekitar jam 12, kemudian kegelapan menaungi semua daerah tersebut sampai jam 3, dikarenakan matahari tidak dapat bersinar." Keajaiban tersebut sangat mencolok karena terjadi pada beberapa wilayah di sekitar Yesus disalib. Di dalam Alkitab juga tertulis bahwa Yesus mulai disalib sekitar pagi hari hingga sore hari. Pada saat penyaliban tersebut, tiba-tiba langit menjadi gelap dan matahari tidak dapat menampakkan dirinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa ajaib tersebut bisa terjadi karena campur tangan Sang Ilahi. Peristiwa luar biasa ketiga, tabir bait suci terbelah dua. Tepat setelah Yesus Kristus mati, tabir bait suci terbelah. Tabir itu memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Hal ini melambangkan menyingkapkan misteri yang ada dalam perjanjian lama. Hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat maha kudus di dalam bait Allah. Tetapi setelah kematian Kristus semuanya menjadi terbuka, dan inilah tanda akhir hukum Taurat. Robeknya tabir itu melambangkan perdamaian yang dilakukan Kristus, melambangkan bersatunya orang-orang non-Yahudi yang tidak di bawah Taurat dan orang-orang Yahudi yang mewarisi Taurat Musa. Tuhan Yesus merobohkan tirai pemisah di antara mereka, yaitu hukum adat Yahudi. Hukum Taurat ini telah membedakan bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Melalui kematiannya, Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tuhan Yesus mencabut semuanya itu dan memakukannya di atas kayu salib. Peristiwa luar biasa yang keempat, terjadi gempa bumi. Peristiwa ajaib yang terjadi saat penyaliban Yesus yang keempat adalah terjadinya gempa bumi serta terbelahnya bukit-bukit batu. Injil Matius mencatat dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Selain kegelapan yang terjadi akibat matahari yang tidak bersinar, terjadi juga tanda alam yang lain pada saat kematian Yesus, yakni gempa bumi. Peristiwa gempa bumi tentu adalah suatu gejala alam yang biasa terjadi di berbagai tempat. Alkitab sendiri mencatat beberapa gempa bumi yang pernah terjadi yang merupakan gejala alam biasa. Misalnya, pada zaman Raja Yerobeam pada Amos 1 ayat 1, kendati demikian gempa bumi yang terjadi pada saat penyaliban Yesus adalah peristiwa yang tidak biasa. Ini adalah peristiwa ajaib, campur tangan Allah sendiri, suatu tanda yang terjadi pada saat kematian Yesus di kayu salib. Bahwa gempa bumi adalah lumrah dipakai oleh Allah sebagai tanda campur tangan kuasanya, dapat dilihat dari banyaknya contoh di Alkitab. Misalnya, ketika Tuhan hadir menyatakan dirinya di Gunung Sinai dan memberi 10 perintah kepada Musa, terjadi gempa bumi. Demikian juga ketika Tuhan menjawab doa Paulus dan Silas di dalam penjara, dia melakukan gempa yang memporak-porandakan penjara tersebut. Dengan demikian harus dikatakan bahwa gempa bumi yang terjadi saat kematian Yesus adalah gempa bumi yang tidak biasa, tetapi sebagai campur tangan Allah secara langsung, seperti halnya kegelapan yang terjadi itu. Peristiwa luar biasa yang kelima, kuburan terbuka. Peristiwa ajaib yang terjadi saat penyaliban Yesus yang kelima adalah terbukanya kuburan-kuburan yang mengakibatkan bangkitnya orang-orang mati dalam kubur tersebut. Hal ini secara jelas dicatat dalam Injil Matius. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus. Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Akibat yang terjadi dari gempa bumi adalah kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Yang dimaksud dengan orang-orang kudus di sini ada dua kemungkinan, umat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama ataupun umat Tuhan pada zaman Perjanjian Baru. Istilah orang kudus di Alkitab memang biasanya dikaitkan dengan orang Israel di Perjanjian Lama ataupun orang Kristen atau gereja di Perjanjian Baru. Kebangkitan orang-orang kudus ini merupakan petunjuk awal tentang kebangkitan orang percaya dari kematian yang didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus, serta lambang kemenangan orang percaya atas kematian yang didasarkan pada kemenangan Tuhan Yesus atas kematiannya. Dan mereka tampaknya menampakkan diri hanya kepada orang-orang percaya saja, tidak kepada semua orang seperti Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya hanya kepada murid-muridnya, juga kepada Paulus dan Yakobus. Tujuan penampakan orang-orang kudus itu adalah untuk meneguhkan dan menghibur umat Tuhan bahwa mereka pun akan dibangkitkan juga dari kematian pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Peristiwa luar biasa yang keenam, kepala pasukan Romawi mengakui Yesus sebagai anak Allah. Injil Markus mencatat, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan Romawi ini adalah pemimpin para prajurit Romawi, biasanya membawahi 100 orang pasukan. Dialah yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyaliban Yesus. Sebagaimana umumnya orang Romawi, kepala pasukan ini adalah seorang penyembah berhala yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun pada peristiwa penyaliban Yesus, ada satu hal yang luar biasa terjadi atas dirinya. Kepala pasukan Romawi ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan spontan itu keluar dari mulutnya tatkala ia yang langsung berhadapan dengan Yesus di kayu salib melihat cara kematian Yesus yang luar biasa. Cara mati Yesus yang luar biasa tersebut adalah adanya gejala-gejala alam yang tidak biasa yang dapat disaksikannya sendiri seperti kegelapan total dan gempa bumi yang terjadi sebagaimana disebut sebelumnya. Selain itu, mungkin juga karena sikap Yesus yang tenang selama menjalani proses penyalibannya, tidak mengumpat, mengutuk, dan berkata kasar atau jorok seperti umumnya orang-orang yang disalibkan. Malahan ia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Hal-hal ini semua tampaknya sangat menyentuh hati kepala pasukan ini, sehingga ia mengakui bahwa Yesus adalah benar anak Allah. Kini dia sadar bahwa Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, melainkan karena difitnah oleh orang-orang Yahudi, teman sebangsanya. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa kepala pasukan memuliakan Allah, satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir yang mengalami kebaikan atau mukjizat Tuhan. Bahkan tradisi gereja menyebut bahwa kepala pasukan Romawi ini akhirnya percaya kepada Yesus. Bahkan namanya juga disebut yakni Longinus. Peristiwa luar biasa yang ketujuh, orang banyak pulang dengan memukul-mukul diri. Peristiwa ajaib yang terjadi saat penyaliban Yesus yang ketujuh atau terakhir adalah orang banyak pulang dengan memukul-mukul diri. Hal ini dicatat di dalam Injil Lukas, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang banyak ini digambarkan sebagai orang-orang yang datang berkerumun untuk menonton penyaliban Yesus. Di sini mereka digambarkan hanya sebagai penonton saja dari penyaliban Yesus. Kendati demikian, dari Injil Matius kita tahu bahwa orang banyak ini bukan hanya penonton pasif saja dari penyaliban Yesus, melainkan juga para pelaku aktif. Mereka inilah yang dihasut oleh para pemimpin Yahudi untuk membebaskan Barabas, seorang penjahat, dan dengan lantang meminta kepada Pilatus agar Yesus disalibkan. Bahkan ketika Pilatus mencuci tangannya tanda tak bersalah tidak bertanggung jawab atas kematian Yesus, orang banyak ini dengan sombongnya berkata bahwa mereka sendirilah dan anak-anak mereka yang menanggung darah Yesus. Selain itu, mereka ini juga turut mengolok-olok Yesus, seperti halnya para pemimpin mereka, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Sesungguhnya perbuatan mereka ini sangatlah jahat, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib disertai dengan tanda-tanda ajaib, sikap orang banyak ini berubah secara drastis. Kesombongan mereka berubah sekejap menjadi sebuah penyesalan. Tampaknya orang banyak ini menyesali apa yang telah mereka perbuat kepada Yesus. Setelah melihat penyaliban dan cara mati Yesus yang ajaib disertai kegelapan dan gempa bumi, mungkin mereka menjadi sadar bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Itulah ketujuh peristiwa luar biasa yang terjadi saat penyaliban Yesus yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga peristiwa-peristiwa luar biasa tersebut semakin menguatkan dan mengingatkan kita betapa besar kuasa dan penyertaan Yesus dalam dunia ini. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.